Siang itu, di depan kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, puluhan mahasiswa dan masyarakat berkumpul. Mereka datang bukan untuk bikin onar, bukan untuk sekadar teriak-teriak nggak jelas. Mereka punya tujuan, menyuarakan keresahan rakyat soal kebijakan yang dinilai makin berat sebelah, makin memihak oligarki, dan makin jauh dari kepentingan publik. Tapi nyatanya, suara mereka nggak disambut dengan diskusi atau klarifikasi. Yang mereka dapat malah tamparan keras dari realitas negara yang katanya demokratis ini, serangan fisik, teror, dan intimidasi terang-terangan. Jam 14.20, waktu Indonesia Barat, dari arah lampu merah Kebon Sirih, segerombolan orang nggak dikenal tiba-tiba muncul. Jumlah mereka nggak main-main, 60-70 orang. Nggak ada tanda-tanda mereka datang buat mendukung diskusi yang sehat, apalagi sekadar mendengarkan aspirasi mahasiswa. Mereka datang dengan satu tujuan, membungkam. Begitu sampai di lokasi, mereka langsung beraksi. Spanduk yang dibawa mahasiswa ditarik dengan kasar, pengeras suara dihancurkan, bahkan mobil komando yang jadi pusat orasi dirusak. Tapi yang paling brutal, aksi mereka nggak cuma berhenti di pengrusakan. Mereka juga main tangan, Rizwan Siahaan, salah satu demonstran jadi korban pertama. Tiba-tiba dia ditinju, badannya terdorong ke belakang, lalu dihajar lagi. Mahasiswa lain mencoba nolongin, tapi malah kena dorong dan ditarik bajunya sampai terseret. Di aspal, teriakan mahasiswa yang tadinya lantang menyuarakan kritik, berubah jadi jeritan kesakitan. Apa ini cara negara merespons suara rakyat yang lebih bikin darah naik? Semua ini terjadi di depan mata polisi. Aparat yang harusnya jadi pelindung hak warga negara malah diam. Nggak ada satupun yang bergerak buat ngebantu mahasiswa. Mereka berdiri di sana, nonton kayak penonton bioskop, seolah-olah yang terjadi di depan mereka cuma adegan film laga, bukan penganiayaan nyata. Bahkan ketika situasi makin panas dan mahasiswa makin terdesak, tetap nggak ada reaksi. Diam mereka berbicara banyak, ini semua dibiarkan, atau lebih parahnya lagi, mungkin memang sudah dirancang. Kondisi makin kacau. Mahasiswa yang datang dengan orasi malah harus menghadapi pukulan dan ancaman. Mereka yang membawa argumen malah disambut dengan teror fisik. Ini bukan lagi unjuk rasa, ini sudah jadi ajang pembantian demokrasi. Akhirnya, dengan kondisi yang udah nggak terkendali, mahasiswa dan masyarakat yang ikut aksi memilih mundur. Mereka bukan takut, tapi mereka tahu kalau mereka lanjut bertahan, yang ada mereka bakal jadi sasaran empuk preman-preman bayaran ini. Tapi satu hal yang gagal dipahami oleh para pelaku kekerasan ini. Membubarkan massa bukan berarti membungkam kebenaran. Hari ini mahasiswa dipukul mundur, tapi esok atau lusa gerakan perlawanan bisa lebih besar. Karena kalau negara terus-menerus membiarkan premanisme jadi alat politik, maka rakyat nggak akan tinggal diam. Mereka mungkin bisa menyewa preman untuk membubarkan satu demo, tapi mereka nggak akan bisa menyewa cukup banyak orang untuk membungkam seluruh rakyat yang udah muak. Di balik kekacauan siang itu, ada satu nama yang nggak bisa diabaikan. Bahlil Lahadalia. Menteri ESDM yang selama ini dikenal penuh kontroversi, kini dituding sebagai dalang di balik aksi brutal ini. Bukan tuduhan sembarangan, karena pola-pola kayak gini udah sering kejadian. Setiap ada kritik yang terlalu tajam, selalu ada kebetulan di mana massa bayaran atau preman tiba-tiba muncul untuk membungkam. Tapi pertanyaannya, kenapa Bahlil sampai diduga harus pakai cara kasar kayak gini? Jawabannya simple, karena dia panik. Mahasiswa yang turun ke jalan bukan asal teriak. Mereka nggak datang dengan opini kosong, tapi dengan data, bukti, dan analisis yang menelanjangi kebijakan yang dianggap lebih berpihak pada kepentingan elit ketimbang rakyat. Dan buat pejabat yang punya banyak kepentingan tersembunyi, ini jelas berbahaya. Transparansi adalah musuh utama mereka. Karena kalau rakyat tahu permainan kotornya, posisinya bisa terancam. Jadi daripada repot-repot menjawab kritik dengan argumen yang masuk akal, lebih gampang bagi mereka untuk menekan balik. Lebih cepat membungkam dengan kekerasan daripada harus menjelaskan kebijakan yang sebenarnya nggak bisa dibela. Bahlil, dalam dugaan banyak orang, memilih strategi klasik kekuasaan. Kalau nggak bisa menang lewat diskusi, buat lawanmu takut untuk bicara. Tapi ada satu kesalahan besar dalam taktik ini. Mereka menganggap mahasiswa itu gampang diintimidasi. Sejarah udah berkali-kali ngasih bukti bahwa setiap kali mahasiswa ditekan, yang terjadi justru kebalikannya. Mereka semakin militan, semakin marah, semakin berani. Preman mungkin bisa membubarkan satu aksi, tapi mereka nggak bisa membubarkan semangat perlawanan. Makin keras mereka menekan, makin besar gelombang perlawanan yang akan bangkit.
Dan yang lebih memalukan, di mana polisi saat semua ini terjadi? Mereka diam aja. Gue ulangi, mereka diam aja. Ini bukan lagi cuma soal mahasiswa versus preman. Ini soal bagaimana negara ini dikelola. Kalau pejabat bisa bebas main kasar dan aparat malah pura-pura nggak lihat, berarti kita bukan lagi hidup di negara demokrasi. Kita hidup di negara yang dikuasai oleh geng penguasa yang melindungi kepentingan mereka sendiri. Premanisme politik ini bukan cuma mencoreng nama Bahlil, tapi juga mencoreng wajah pemerintahan yang membiarkan hal semacam ini terjadi. Apa kita harus percaya bahwa ini semua terjadi tanpa ada restu dari atas? Apa mungkin segerombolan preman bisa muncul dan menyerang tanpa ada yang mengerahkan? Aksi mahasiswa mungkin berhasil dibubarkan hari itu, tapi efeknya justru lebih besar dari yang mereka bayangkan. Sekarang, nama Bahlil Lahadalia makin dicurigai, makin dikritik, makin jadi sorotan. Bukannya bikin orang takut, kejadian ini justru bikin publik semakin sadar bahwa ada yang nggak beres dalam pemerintahan. Dan kalau mereka pikir bisa terus menggunakan preman buat nutupin kebenaran, mereka salah besar. Karena di zaman sekarang, semakin lo berusaha membungkam, semakin banyak orang yang akan buka suara. Setelah semua kekacauan yang terjadi, kita harus bertanya, negara ini sebenarnya milik siapa? Rakyat atau segelintir penguasa yang bisa menyewa preman untuk membungkam kritik? Kejadian di depan kantor Kementerian SDM bukan sekadar insiden biasa. Ini adalah bukti nyata bahwa kebebasan berpendapat di negeri ini makin terancam. Kalau mahasiswa yang cuma datang buat demo, damai aja bisa dipukuli dan diintimidasi tanpa konsekuensi, berarti ada yang salah besar dalam sistem kita. Apakah negara ini